Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di pertemuan kelima dengan yang akan kita kaji tentang tugas dan peran guru dalam pengelolaan kelas di SD. Oke, semuanya sehat ya? Untuk itu, apa sih sebenarnya peran guru dan tugasnya dalam pengelolaan kelas di SD? Baik, capaian pembelajaran untuk mata kuliah ini memetakan tugas dan peran guru dalam pengelolaan kelas. Nah, sehubungan dengan CPM tersebut, untuk pertemuan hari ini, apa indikator ketercapaian yang akan bisa menjadi tol ukur kita? Yang pertama, menjelaskan hubungan keterampilan pengelolaan kelas dengan kompetensi pedagogik. Dulu sudah pernah kita bahas apa sebenarnya kompetensi pedagogik. Salah satunya adalah mengelola kelas. Yang kedua, mendeskripsikan tugas dan peran guru dalam pembelajaran. Yang ketiga, memerinci tugas dan peran guru sebagai pengajar, pendidik, dan pemimpin. Dan yang keempat, memetakan tugas dan peran guru dalam pengelolaan kelas di masa pandemik COVID-19. Semuanya tahu ya bahwa kita saat ini sedang dilanda adanya wabah COVID. Apakah peran guru tetap mengelola kelas ketika anak-anak didik itu belajar di rumah? Nah, itu nanti yang akan ditugaskan pada semuanya. Tetapi kita pahami dulu apa sebenarnya tugas dan peran guru dalam pengelolaan kelas. Dari tugas dan perannya, nah, ketika pembelajaran tidak di dalam kelas, apa yang harus dilakukan guru untuk mengelola kelasnya? Oke, baik, kita awali dari sini. Tugas dan peran guru dalam pengelolaan kelas. Kita ingat peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 pasal 28 ayat 3 butir A. Di sana dicantumkan kompetensi pedagogik. Ini sebagai bahan untuk mengingat kembali ya. Tadi saya katakan bahwa kompetensi pedagogik salah satunya adalah keterampilan mengelola kelas. Kompetensi pedagogik menurut PP nomor 19 tahun 2005 adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, kemudian perancangan dan pelaksanaan pembelajaran. Perancangan dan pelaksanaan pembelajaran dipelajari di pembelajaran terpadu, strategi pembelajaran, dan perencanaan pembelajaran di SD. Nanti ya untuk semester 7. Kemudian evaluasi hasil belajar, bagian dari rancangan pelaksanaan pembelajaran, pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. Nah, disinilah perlunya, pentingnya pengelolaan kelas, sehingga dikatakan pengelolaan kelas adalah bagian dari salah satu kompetensi pedagogik yang harus dikuasai oleh guru. Alasan lain mengapa kita ini perlu belajar tentang pengelolaan kelas, ada 10 standar syarat mengajar dan pengembangan guru. Saya kutip dari Slavin tahun 2011 halaman 31. Yang pertama, pengetahuan tentang pokok mata pelajaran, yang seringkali itu dijadikan salah satu dari kompetensi profesional. Yang kedua, itu pengetahuan tentang perkembangan dan pembelajaran manusia. Jadi teman-teman akan belajar bagaimana perkembangan peserta didik, bagaimana karakteristik peserta didik, ini masuk di sini. Terus bagaimana strategi pembelajaran yang harus menyesuaikan dengan perubahan ataupun tantangan dari zaman ke zaman. Kemudian berikutnya penyesuaian pengajaran dengan kebutuhan individu, kurikulumnya, bagaimana peserta didiknya
karakteristiknya seperti apa. Kemudian berbagai strategi pengajaran, nanti ada di mata kuliah strategi pembelajaran semester 4. Motivasi dan pengelolaan ruangan kelas. Nah, yang kelima inilah sebenarnya salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh guru. Masuknya pada pengelolaan kelas. Berikutnya kemampuan komunikasi, itu keterampilan sosial, kemampuan perencanaan pengajaran, perancangan tadi, kemudian penilaian pembelajaran peserta didik, dan komitmen serta tanggung jawab profesional. Nah, ini secara umum sehingga di Permendikbud maupun di PP nomor 19 dikelompokkan, bahkan di Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 itu dikelompokkan menjadi 4 kompetensi. Yang pertama adalah profesional, pedagogik, kepribadian, dan sosial. Kita sekarang masih berhubungan dengan kompetensi pedagogik. Kita lanjutkan. Nah, apa sebenarnya tugas dan peran guru berkaitan dengan pengelolaan kelas? Pertama, peran sebagai pengajar. Ketika kita mentransfer apa yang harus diajarkan pada peserta didik, atau bagaimana membuat peserta didik itu belajar. Yang kedua, peran sebagai pendidik. Di SD itu masih diakui oleh para ahli yang lebih tepat adalah guru kelas, bukan guru mata pelajaran. Mengapa? Fungsi mendidik itu lebih kuat dan lebih besar perbandingannya dibandingkan yang fungsi yang lain. Itulah makanya di SD diberlakukan guru kelas. Dan yang ketiga adalah peran sebagai pemimpin. 3 peran ini itulah yang perlu diimplementasikan di dalam pengelolaan kelas. Oke, sampai di sini kita lanjutkan dari masing-masing peranan tersebut. Nah, pertama, tugas dan peran sebagai pengajar. Apa kalau mau mengajar itu? Yang pertama, menyusun program pembelajaran. Nah, nanti ada mata kuliah perencanaan pembelajaran di SD. Itu merupakan salah satu dari menyiapkan kompetensi guru dalam hal melaksanakan tugas dan perannya sebagai pengajar. Kemudian yang kedua, itu membuat persiapan dan rencana kegiatan pembelajaran atau disebutnya dengan merancang pembelajaran. Yang ketiga, menyiapkan alat peraga ataupun media, bisa berupa alat peraga, bisa juga media. Seperti ini media. Alat peraga itu yang bisa dimanipulasi. Seperti anak ditugaskan membuat binatang dalam bentuk 3 dimensi menggunakan plastisin, kemudian bagaimana mempraktekkan atau membuktikan perubahan zat benda. Nah, itu adalah alat peraga karena bisa dimanipulasi itu. Tetapi kalau yang sifatnya seperti ini adalah media. Kemudian yang keempat, merencanakan dan menyiapkan alat evaluasi belajar. Instrumennya untuk mengukur pengetahuan peserta didik apa? Instrumen untuk mengukur sikap apa? Instrumen untuk mengukur keterampilan apa? Nah, disitulah ketika kita sebagai pengajar untuk mempersiapkannya. Oke, berikutnya ya. Yang kelima adalah menyiapkan administrasi pembelajaran. Administrasi pembelajaran itu banyak, mulai dari silabus, RPP, kemudian perancangan penilaian yang tadi, kemudian ada juga bagaimana analisis butir soal kalau mau melaksanakan tes,
membuat rubrik penilaian untuk menilai keterampilan, kemudian skala sikap. Nah, itu semuanya adalah diadministrasikan. Seringkali disebut dengan administrasi kelas kalau yang sudah diimplementasikan di SD. Kemudian yang keenam, mengatur organisasi tempat duduk siswa berdasarkan latar belakang kebutuhan, kondisi fisik dan psikis peserta didik. Kalau misalnya kita punya siswa atau peserta didik yang low fashion, kan tidak mungkin ditempatkan duduk di belakang, karena otomatis akan terganggu. Termasuk saya, ini kan pendek dulu, jadi berebut untuk bisa duduk di paling depan, karena kalau di belakang saya otomatis terganggu oleh teman yang lain ketika mau melihat papan tulis ataupun mau melihat bagaimana guru memberikan penjelasan. Itu salah satu dari bagaimana menyesuaikan kondisi fisik, kemudian kondisi psikis untuk anak-anak yang mungkin dia tidak bisa konsentrasi ketika jarak jauh dengan guru ataupun dari papan tulis. Nah, itu juga perlu dipertimbangkan. Itulah salah satunya bahwa ketika sebagai pengajar perlu dibekali tentang bagaimana mengelola kelas. Oke, baik. Yang kedua, itu tugas sebagai pendidik. Apa kaitan dengan pengelolaan kelas? Memberikan teladan dalam segala perilaku yang dapat diteladani peserta didik. Teman-teman, kita sebagai guru ketika ada di depan semua seperti ini, kan dilihat, diamati. Masih ingat dulu, saya itu selalu mengidolakan beberapa guru yang memang saya merasa itu perlu saya contoh, tapi ada juga yang tidak gitu. Saya lihat pakaiannya bagaimana, kadang-kadang memasukkannya juga tidak rapi, kemudian bagaimana guru tersebut ketika masuk ruangan kelas, bagaimana perhatian guru tersebut hanya tertuju pada beberapa saja, tidak menyeluruh. Itu selalu saya perhatikan. Itulah ketika kita ini ada di depan anak-anak kita, itu selalu menjadi bahan penglihatan, bahan perhatian mereka. Itulah perlunya kita itu selalu untuk menjadi teladan dalam segala hal. Oke, berikutnya mengarahkan dan membentuk sikap, mental, akhlak dan karakter peserta didik. Ini otomatis ya, kalau kita memberikan keteladanan, otomatis akan bisa membentuk sikap, mental, akhlak dan karakter peserta didik kita. Dan yang ketiga, menjadi penasehat untuk segala permasalahan yang dihadapi peserta didik. Jadi daripada mereka itu punya masalah kesulitan menangis, lebih baik kita menawarkan diri dulu. Mengapa menangis? Apa kesulitannya? Yuk belajar. Jadi kita sebagai teman, di dalam kelas kita sebagai teman, tidak selamanya kita menjadi instruktur, sangat berbeda. Itulah mendidik. Kemudian yang keempat, menjadi sosok manusia yang selalu dirindukan kehadirannya oleh peserta didik. Saya juga pernah tidak merindukan seorang guru. Rasanya tidak puas ketika diajar oleh beliau, tapi saya selalu merindukan seseorang. Mungkin beliau sekarang sudah almarhum ya. Karena apa? Kita di kelas tidak tegang. Kalau kita tidak bisa, tidak langsung divonis tidak bisa. Kesulitannya di mana? Ada temannya yang bisa bantu. Siapa yang bisa bantu si Amin ini? Siapapun disebut. Kalau salah juga tidak disebut, itu salah. Sebaiknya begini ya. Nah, itu sangat-sangat saya idolakan, namanya Ibu Suwarti. Jadi nggak tegang di dalam kelas. Itu ya, salah satu bagaimana kita ini mengelola kelas untuk bisa dirindukan oleh peserta didik. Oke, berikutnya
tadi sudah kedua ya, pertama sebagai pengajar, kedua sebagai pendidik. Sekarang peran sebagai pemimpin. Oke, kita pemimpin di dalam kelas, di dalam ruangan ketika kita mengajar luring, seperti kalau kita melaksanakan tanpa ada gangguan seperti adanya wabah. Nah, ini apa? Pemimpin bukan berarti memerintah atau tadi sebutnya dengan instruktur, bukan. Tetapi di sini memiliki tanggung jawab dalam bekerja secara kooperatif. Tidak ada anak yang left behind, di belakang nggak ngerti apa-apa, tidak. Tapi semua ini adalah menjadi tanggung jawab kita. Ketika ada yang kesulitan, kita bantu, dan untuk memerankan yang lain yang sudah bisa membantu temannya. Jadi tutor sebaya itu perlu. Kemudian yang kedua, memiliki tanggung jawab untuk menyusun agenda kegiatan pembelajaran. Ya, jadwal pelajaran biasanya terpampang, kemudian kegiatan apa saja yang akan kita lakukan untuk satu hari ini. Di SD itu kan mulai jam 7.00 sampai jam 12. Apa saja yang akan kita pelajari, kita selaku guru kelas itu sudah disampaikan pagi-paginya. Tidak, Ibu, setelah ini belajar apa, Bu? Kalau Pak ya, Pak, setelah ini belajar apa, Pak? Kan tidak perlu. Ketika di awal itu sudah kita sampaikan bahwa hari ini yang akan kita pelajari, pertama apa, kedua apa, ketiga apa. Oke, berikutnya mampu merancang dan melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai skala prioritas. Kata skala prioritas berarti mana yang urgen, mana yang utama, mana yang penting gitu. Tidak berarti mengesampingkan atau meremehkan yang lain, tetapi contoh begini, ketika dalam satu hari itu akan membelajarkan matematika, kemudian bahasa, dan yang satu lagi adalah keterampilan atau disebutnya dengan SPDP sekarang ya. Nah, ini bukan berarti SPDP ini tidak penting, tetapi ketika tiga ini di prosesnya setelah yang matematika dan bahasa ini memberikan kesempatan kalau memang harus berkarya dan ada anak yang tidak selesai, bisa dilanjutkan, bisa besok, bisa dibawa pulang. Jadi bukan mengesampingkan, tetapi ini adalah membutuhkan waktu yang lebih fleksibel karena harus membuat karya. Ya, bukan mengesampingkan. Tuh contoh dari bagaimana kita mengklasifikasikan mana yang bisa didahulukan dan mana yang bisa diprosesnya setelah yang lain. Sama sekali tidak bermaksud bahwa SPDP itu lebih remeh atau lebih mudah, tidak. Tapi pertimbangan fleksibilitas waktu pembelajaran. Baik. Nah, dari tiga peran tadi berkaitan dengan pengelolaan kelas itu sebenarnya kita harus berperan yang tiga tadi sebagai pengajar, sebagai pemimpin, dan satu lagi sebagai pendidik. Dari tiga tadi sebenarnya apa yang kita aktualisasikan dalam mengelola kelas? Yang pertama, optimalkan sumber daya kelas untuk menciptakan proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Ada papan tulis, mungkin kalau sudah tersedia komputer, bisa komputer, kita ada proyektor, kita manfaatkan. Tapi divariasikan itu ya, sehingga kalau memang anak-anak sudah berkarya, mengapa tidak dipajangkan? Perlu dipajangkan untuk bisa saling merefleksi diri. Jadi kalau merasa kurang bagus terus nilainya itu 6, ya nggak protes, karena loh ternyata ada teman saya yang karyanya lebih bagus dari saya. Jadi akuntabilitasnya ada. Yang kedua, proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi yang dilakukan untuk mengoptimalkan proses pembelajaran.
Nah, ini juga perlu dibuat karena supaya apa yang direncanakan itu terukur ketika selesainya proses dilakukan. Proses mengorganisasikan segala sumber daya kelas bagi terciptanya proses pembelajaran yang efektif dan efisien, apapun yang ada. Nah, mengelola kelas untuk menciptakan suasana belajar. Jadi mengelola kelas bukan berarti hanya mengatur tempat duduk supaya rapi, tapi intinya adalah menciptakan suasana belajar yang fleksibel, yang fun, yang nyaman, aman gitu ya, bagi semua peserta didik tanpa terkecuali. Apa yang dilakukan? Memberikan pesan moral kepada peserta didik tanpa harus diucapkan dengan kata. Ini contoh yang pernah saya alami untuk anak saya, bagaimana mengubah dia tidak terus minumnya pakai dot. Suatu saat sakit, saya ajak ke dokter periksa. Di situ ada poster seorang anak dotnya diginikan pada anjing. Saya cukup mengatakan, ini apa dek? Diem sambil lihat ibunya, begini aja. Sampai di rumah itu sudah tidak mau pakai dot. Itu kan fungsi dari sebuah poster. Ketika anak sudah bisa berpikir, loh ternyata anjing tuh ngedot, masa saya harus ngedot? Nah, itu sudah terjadi proses kognitif di dalam pikiran seseorang. Nah, intinya di dalam kelas itu berikanlah slogan-slogan yang sifatnya itu ajakan-ajakan positif. Kemudian gunakan alat bantu media, ini media ya. Kalau alat peraga itu yang bisa bisa dipegang gitu, bisa dipindah-pindah, itu alat peraga. Untuk mempercepat pemahaman peserta didik, ya bisa benda nyata. Mungkin ada jeruk, kalau mau membuktikan di belahnya itu akan untuk membuktikan pecahan. Nah, kemudian alat peraga tadi dan juga media. Pengaturan tempat duduk tadi yang saya contohkan, kalau dia memang punya latar belakang low fashion, ya jangan didudukkan di belakang. Itu baru berbicara tempat duduk. Tapi yang lain-lain intinya adalah untuk efektivitas pembelajaran. Merefleksikan fleksibilitas hubungan antara guru dan peserta didik. Sekali-kali kita mendekat. Jadi tidak selamanya di sini. Apalagi yang di sana tuh suka sibuk, ini coba kita ada apa ini kok sepertinya sibuk. Nah, secara halus. Kemudian juga antar peserta didik tadi yang saya contohkan, siapa yang bisa bantu kesulitan Amin, tidak selamanya harus guru, tapi ada peserta didik kita yang mampu untuk membantu temannya. Itu adalah fleksibilitas. Itu termasuk salah satu pengelolaan kelas. Nah, ada satu prinsip tandur. Menurut apa sebenarnya tandur itu? Nih ya, tumbuhkan minat dan motivasi peserta didik terhadap apa yang Anda sampaikan, yang kita sampaikan. Sudah dimotivasi. Mengapa kita belajar ini? Mengapa kita harus tahu? Mengapa kita harus belajar tentang pengelolaan kelas tadi? Kita sebagai pendidik ada satu kompetensi yang harus kita kuasai. Salah satunya adalah kompetensi pedagogik yang di dalamnya mampu mengelola kelas. Kemudian mengalami, jadi benar-benar melakukan. Kemudian menamai, jadi supaya ingat gitu ya. Langkah 1, langkah 2 tadi ada 3 dari peran dan tugas apa. Nah, jadi ada namanya. Kemudian demonstrasikan, dicontohkan, yang anak didiknya menirukan. Kita mendemonstrasikan, yang peserta didik menirukan. Kemudian diulangi lagi. Apa tadi ya peran dan tugas guru dalam pengelolaan kelas? Ulang lagi. Kemudian rayakan kesuksesan dengan tepuk tangan, pujian dan lain-lain. Hebat. Anak-anak, hari ini ternyata Hasan mampu untuk membantu Amin dalam mengatasi kesulitan menyelesaikan latihan soal. Itu kan semuanya, oh Hasan hebat. Nah, pengakuan.
Oke, baik. Nah, ini tandur kita contohkan ya. Ketika mau membiasakan cuci tangan, ini contoh saja. Nih, tadi kan pertama adalah apa? T-nya, T. Kita ingat lagi, nih mengulang namanya. Adalah tumbuhkan. Kita menumbuhkan pentingnya cuci tangan. Anak-anak, coba. Ini kalau kita cuci, tuh, ini air ya. Duh, ternyata ini bekas untuk cuci tangan keruh. Akhirnya dia, oh iya, ternyata tangan ini adalah kotor karena tempatnya apapun nempel gitu ya. Kecuali kalau punya mikroskop, ini bisa kita tempelkan begini, dilihat, oh tangan kita kotor. Nah, itu berarti sudah T-nya tadi, tumbuhkan. Kemudian yang kedua, alami. Nah, alami, yuk coba kita semuanya kita coba tangan kita cuci. Nah, apa yang terjadi? Mengalami. Kemudian yang ketiga, supaya N-nya tadi ya, T kan istilahnya, saya ingatkan kembali, ini mengulang, tumbuhkan ya. Kemudian alami, mengalami, namai. Nah, namainya apa? Ini loh, langkah 6 langkah mencuci tangan. Langkah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini menamai. T-A-N. Terus D-nya apa? D demonstrasikan. Yuk anak-anak, bagaimana langkah-langkah mencuci tangan? Ibaratnya di sini ada air ya, kita ambil sabun, nah begini, berikutnya begini, setelah itu apa? Nah ini mendemonstrasikan, berikutnya nih, setelah itu ini, baru begitu, oke. Itu demonstrasi. Semua, ayo semuanya mengikuti. 1, mengulang namanya. 1, ulangi tadi. 2, nah dan seterusnya. Oke, baik. Untuk mengakhiri kegiatan perkuliahan hari ini, tadi kan sudah memahami ya apa itu tugas dan peran guru dalam pengelolaan kelas. Yang 3 tadi, pengajar, kemudian yang berikutnya adalah pendidik, dan yang ketiga adalah pemimpin. Oke, permasalahan hari ini, apakah tetap harus mengelola kelas ketika peserta didik belajarnya di rumah karena PJJ, pembelajaran jarak jauh, daring lagi? Menurut teman-teman, kira-kira mengelola atau tidak kita sebagai guru ketika pembelajaran tuh anak-anak di rumah, kitanya di ruang kelas, atau mungkin di ruang guru, atau mungkin kitanya di rumah? Mengelola kan? Tetap mengelola ya. Nah, oleh karena itu saya berikan tugas di sini. Buatlah rincian tugas mengelola kelas berdasarkan 3 klasifikasi tugas dan peran guru dalam pengelolaan kelas. Yang 3 tadi ya, sebagai pengajar, sebagai pendidik, dan sebagai pemimpin. Nah, gimana itu ketika pembelajaran dilaksanakan secara daring atau jarak jauh? Oke, silahkan mencari literatur. Apa susahnya saat ini? Karena bisa dicari di internet. Jawaban merupakan analisis pemikiran sendiri, tuangkan secara sistematis yang saudara lakukan sebagai guru SD. Udah membayangkan guru SD bagaimana mengelola kelas berdasarkan 3 klasifikasi tugas dan peran guru dalam pengelolaan kelas. Jawaban diupload di Spot UPI. Baik, selamat bekerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.